Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku santriwan santriwati Ma'had Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono, alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Untuk menambah keberkahan di bulan Ramadan ini, mari kita mengkaji Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 113 sampai 115. Silakan dibuka Qurannya. Siapkan buku catatan kecil agar bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari kajian pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu, tidaklah mereka, sawaan sama, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, ummatun umat, qaimatun yang berdiri tegak, yaj'aluna membaca mereka, ayatillahi ayat-ayat Allah, ana al-laili di waktu malam, wahum dan mereka, yasjuduna sujud mereka, yu'minuna beriman mereka, billahi dengan Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, wa ya'muruna dan menyuruh mereka, bil ma'rufi dengan baik, wa yanhauna dan melarang mereka, anil mungkari dari kemungkaran, wa yusari'una dan bercepat-cepat mereka, fil khairati di dalam beberapa yang baik, wa ulaika dan mereka itu, minas solihina dari orang-orang yang soleh, wama dan apapun, yaf'alu yang melakukan mereka, min khairin dari kebaikan, falayyukfaru maka tidak akan diingkari mereka, hu akan kebaikan, wawah dan Allah, alimun maha mengetahui, bil muttaqina dengan orang-orang yang bertakwa. Laisu sawaan, tidaklah mereka sama. Yang dimaksud mereka di sini adalah ayat di atas yang menerangkan tentang kenakalan orang Yahudi, tentang kenakalan orang Nasrani. Namun Al-Quran jujur, laisu sawaan, orang Yahudi tidak semuanya jelek, orang Nasrani tidak semuanya jelek.
namun ada yang baik-baik, ada yang lurus-lurus. Inilah hebatnya Al-Quran di dalam menilai masyarakat. Maka sebagai santri Al-Quran harus mengikuti akhlak-akhlak Al-Quran. Bagaimana akhlak Al-Quran? Menilai orang itu betul-betul adil. Maka sebagai santri Al-Quran juga harus mempunyai akhlak seperti akhlak Al-Quran. Suatu misal, ada seseorang desa merantau di Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, ternyata dia ditodong sehingga uangnya habis, barang bawaannya hilang semua. Terpaksa dia kembali pulang. Ternyata setelah di rumah dia marah-marah sambil mengatakan orang Jakarta jahat semua. Lah, omongan yang semacam itu betul-betul tidak betul, tidak tepat. Yang jahat hanya 1, 2, 3. Mengapa kok divonis seluruhnya jahat? Ini bukan Qur'ani. Kalau Al-Quran tidak begitu. Yang salah disalahkan, yang tidak salah ya diakui oleh Al-Quran bahwa mereka tidak bersalah. Sehingga Al-Quran mengatakan laisu sawaan, mereka tidak sama. Sebagai bukti tidak samanya, min ahlil kitabi ummatun qaimatun yajluna ayatillah ana al-laili. Sebagian dari ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ada sekelompok umat yang berdiri tegak membaca ayat-ayat Allah. Taurat dibaca, Injil dibaca, ayat-ayat kauliyah dibaca, ayat-ayat kholqiyah juga direnungkan. Ana al-lail, di waktu malam. Karena di waktu siang sibuk mencari maisah, sibuk bekerja, malam hari mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Taurat, membaca Injil, dan merenungkan ayat-ayat kholqiyah. Seperti jagat raya ini mereka teliti, mereka renungkan sehingga ditemukan hukum-hukum alam. Wahum yasjudun, dan mereka orang-orang yang selalu sujud. Di samping gemar membaca ayat-ayat Allah, mereka pun ahli sujud, ahli ibadah, sehingga dekat sekali dengan Allah. Dan kedekatannya mereka kepada Allah didasari dengan ilmu, karena mereka gemar membaca ayat-ayat Allah, sehingga ibadah yang mereka lakukan itu betul-betul berdasar dengan ilmu, sehingga mereka itu boleh dikata memperoleh hikmah dari Allah. Apa hikmah? Hikmah itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Artinya apa? Dapat ilmu langsung diamalkan, setiap beramal selalu berdasar dengan ilmu. Itulah al-hikmah. Di samping mereka gemar membaca, di samping mereka ahli ibadah, yu'minuna billah, mereka pun beriman kepada Allah. Iman dengan keberadaan Allah Ta'ala.
iman dengan sifat-sifat Allah, iman dengan asma Allah, nama-nama Allah, iman dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Dan keimanan mereka itu tidak hanya sekedar dihafal, juga tidak sekedar diucapkan, namun betul-betul ditanamkan ke dalam hati, sehingga iman yang mancap dalam lubuk hati bisa melahirkan perintah-perintah iman. Karena mereka beriman kepada Allah, Ar-Razzaqu, zat yang memberi rezeki, maka dia hanya minta rezeki kepada Allah. Kapanpun dia berada, dimanapun dia berada, dia tetap minta rezeki kepada Allah. Di saat berjaya minta rezeki kepada Allah, di saat violet mereka pun tetap minta rezeki kepada Allah. Itulah namanya hasil dari iman billah. Beda dengan orang yang punya iman hanya sekedar diucapkan, iman sekedar dihafal, sehingga ketika mereka bangkrut, mereka berbondong-bondong datang ke Gunung Kawi, datang ke Gunung Surawiti, kemudian minta sugih, minta sugih. Itulah perbedaan antara mukmin yang betul-betul mukmin dan mukmin yang hanya sekedar hafal. Di samping beriman kepada Allah wal yaumil akhiri, mereka pun beriman dengan hari akhir, sehingga dunia ini tidak abadi, ada akhirnya. Akhirnya, berakhirnya hari yang ada di dunia ini mereka percayai, sehingga mereka betul-betul iman bahwa sebentar lagi manusia akan meninggal dunia, dan sebentar lagi dunia ini akan hancur. Kemudian pindahlah manusia ke alam barzah. Setelah berada di alam barzah, begitu trompet yang kedua ditiup, semua makhluk yang mati hidup kembali. Malaikat hidup kembali, jin-jin hidup kembali, manusia hidup kembali, hewan-hewan pun hidup kembali. Itulah yang disebut Yaumul Ba'si, hari bangkit. Setelah terjadi hari bangkit, terjadi pula Yaumul Jam'i, hari pengumpulan, sehingga semua malaikat dikumpulkan oleh Allah, jin-jin dikumpulkan oleh Allah, manusia dikumpulkan oleh Allah, hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah di tempat kumpul yang disebut mahsyar. Istilah orang Jawa di oro-oro mahsyar. Mengapa? Karena yaumal tubadalul ardu ghairal ardi, bumi yang sekarang kita tempati diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Karena untuk mengumpulkan semua malaikat, semua jin, semua manusia, semua hewan, rasanya bumi yang kita tempati tidak muat. Makanya oleh Allah diganti dengan bumi yang lain. Tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, sehingga semua manusia, semua jin, semua malaikat, semua hewan tampak semuanya.
Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri. Itulah yaumul jam'i. Setelah ada yaumul jam'i, langsung yaumul hisab. Ada hari penghisaban. Sehingga semua amal manusia dihisab. Yang baik dihisab, yang buruk dihisab. Yang kecil dihisab, yang paling besar, paling berat juga dihisab. Setelah itu baru yaumul fasli, hari keputusan. Keputusannya hanya salah satu dari dua, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada kalanya keputusannya adalah ke surga, dan ada kalanya diputuskan ke neraka. Kemudian setelah itu terjadilah yaumul jaza, hari pembalasan. Setelah hari pembalasan, maka sudahlah nyata siapa yang beriman, yang harus masuk ke dalam surga, mana yang kafir harus masuk ke dalam neraka. Itulah yang disebut wal yaumil akhir, hari akhir. Lah mereka beriman, di samping beriman kepada Allah, mereka beriman dengan hari akhir. Gara-gara beriman dengan hari akhir, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi hidup di alam barzakh, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari bangkit, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kumpul, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari hisab, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari keputusan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yaumul jaza. Akhirnya orang beriman betul-betul berbahagia karena memperoleh keputusan yang baik, yaitu al-jannah, surga. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Di samping mereka gemar membaca ayat-ayat Allah, di samping mereka yasjudun, ahli sujud, ahli ibadah, di samping mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka selalu mempengaruhi orang untuk berbuat yang baik-baik saja. Karena rata-rata manusia itu punya sifat malas, sehingga perlu ada yang mengajak, sehingga perlu ada yang mempengaruhi. Maka sebagian dari ahli kitab ada yang selalu mempengaruhi teman-temannya, mempengaruhi teman-teman sejawatnya, mempengaruhi anak-anak buahnya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Di samping itu wayanhauna 'anil munkar, mereka pun selalu mempengaruhi kepada umatnya untuk meninggalkan yang tidak baik, untuk meninggalkan yang tidak baik. Mengapa? Setelah mereka ahli membaca ayat-ayat Allah, mereka ahli ibadah, mereka pun beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kok masih sempat-sempatnya mempengaruhi orang untuk berbuat baik, melarang orang dari kemungkaran? Iya, kalau diri sudah baik, kemudian keluarga belum baik, tetangga belum baik, masyarakat belum baik, kira-kira kalah apa tidak? Akan tetapi kalau setelah diri baik, ahli ibadah, iman kokoh, kemudian keluarga dipengaruhi agar menjadi orang yang taat beragama, keluarga dipengaruhi
agar meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yakin yang baik tidak hanya dia sendiri, namun keluarga pun baik. Berarti lebih kuat. Lebih-lebih tetangga pun dipengaruhi, sehingga tetangga pun menjadi orang yang taat beribadah, orang yang sanggup meninggalkan larangan-larangan agama. Berarti satu desa menjadi orang baik semua. Insya Allah kalau masyarakat sudah baik, maka tidak ada orang-orang jahat yang bisa mengganggunya, tidak ada orang-orang yang ingin merusak, mampu merusaknya. Itulah pentingnya amar ma'ruf, itulah pentingnya nahi anil munkar. Lebih-lebih kalau kita perhatikan di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad mengatakan, orang hidup di dunia ini diumpamakan seperti naik kapal. Naik kapal. Taruhlah penumpangnya sebanyak 100 orang. Yang 99 orang baik-baik, taat beribadah, ahli zikir, ahli membaca ayat-ayat Allah. Namun yang satu nawakal. Saking nakalnya kapal dijebol. Maka apa yang terjadi? Kapal tenggelam, anak yang nakal ikut mati tenggelam, kemudian 99 orang yang baik-baik juga ikut tenggelam dan semuanya mati. Satu yang berbuat jahat, semuanya terkena imbasnya. Coba kalau yang satu yang nakal itu ditanggulangi, dicegah, ditahan agar tidak melakukan kenakalan, maka kapal aman-aman saja. Anak yang nakal pun akan berubah menjadi bagus, selamat. Kemudian yang 99 orang yang baik-baik itu pun menjadi selamat juga. Inilah membukti bahwa di dalam hidup ini amar ma'ruf nahi anil munkar harus betul-betul dilaksanakan. Tanpa dilaksanakan, bahaya akan menimpa tidak hanya kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik pun akan terkena juga. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wahai umat manusia, waspadalah kalian terhadap malapetaka yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim dari kamu saja, namun orang yang baik-baik pun akan terkena imbasnya. Inilah satu kali lagi betapa pentingnya amar ma'ruf nahi anil munkar. Namun di dalam beramar ma'ruf nahi anil munkar, agar mudah berhasil, maka ada teori di mana Nabi Muhammad mengatakan, man amaro bi ma'rufin falyakun amruhu bi ma'ruf. Siapa yang menyuruh orang berbuat baik, maka hendaklah ia menggunakan cara yang baik pula. Gunakan cara yang baik. Coba kalau ada seorang ibu mengetahui anaknya di pagi hari dia masih di kamar berhias, sementara rumahnya masih kotor, halaman depan masih kotor,
kemudian piring, gelas berserakan belum dicuci. Tahu-tahu si ibu mengatakan, kamu ini bagaimana? Macae saja, sementara rumah kotor dibiarkan. Coba, dia menyuruh anak untuk membersihkan rumah dengan cara yang semacam itu. Kira-kira apa kesan dari anak tadi? Walaupun si anak tetap melaksanakan tugas itu, namun hatinya pasti ngerundel. Beda dengan orang tua yang pintar. Setelah tahu rumahnya kotor, halaman rumah juga masih kotor, sementara anak putrinya berhias, maka dia akan mengatakan, "Dok, setelah kamu selesai berhias cantik, tolong rumah dibersihkan agar rumah pun ikut cantik seperti penghuninya." Kira-kira apa yang terjadi? Anak akan melaksanakan perintah orang tua dengan baik, dan kesan anak pun bagus karena tutur kata orang tua sangat bagus. Inilah bukti man amaro bima'ruf falyakun amruhu bima'ruf. Siapa yang menyuruh orang berbuat baik, maka hendaklah dengan cara yang baik pula. Ada kisah. Zaman dahulu ada seorang raja yang bangun dari tidur, dia sedih, merana karena dia mimpi. Di saat dia tidur, dia mimpi gigi atas berjatuhan, gigi bawah juga berjatuhan, sehingga habis. Impian itulah yang membuat raja sedih. Ada firasat apa? Saya kok mimpi semacam itu? Lebih-lebih mimpi saya di sepertiga malam yang akhir, di saat Allah turun di langit yang paling bawah. Untuk mengetahui takwil impian itu, maka si raja memanggil seorang ahli takbir, ahli takwil impian, ahli nujum, untuk mentakwili impian itu. Akhirnya datanglah seorang ahli nujum. Begitu sampai di hadapan raja, dia mengatakan, "Wahai paduka raja, apa gerangan yang membuat paduka raja sedih, susah seperti ini?" Kemudian raja bercerita, "Wahai ahli nujum, tadi malam sekitar jam 2 malam saya bermimpi gigi saya bagian atas berjatuhan hingga habis. Gigi bagian bawah juga berjatuhan hingga habis. Tinggal satu saja yang ada di depan bagian atas." Setelah ahli nujum mendengar cerita impian raja itu, dengan serta-merta dia mengatakan, "Inna lillah wa inna ilaihi rajiun." Celaka wahai paduka raja, malapetaka akan menimpa kerajaan paduka, sehingga istri paduka mati satu demi satu hingga habis. Putra putri paduka pun mati satu demi satu hingga habis. Tinggal paduka raja sendiri yang masih hidup. Mendengar jawaban ahli nujum semacam ini, paduka raja langsung shock.
jatuh kena serangan jantung. Akhirnya ahli nujum diusir oleh ajudan-ajudan kerajaan. Setelah raja sadar boleh kembali, Paduka Raja menyuruh ajudan-ajudannya untuk mencarikan ahli nujum yang lebih arif bijaksana. Setelah cari, ditemukanlah ahli nujum yang arif bijaksana. Setelah ahli nujum datang, dia mengatakan, "Wahai Paduka Raja, apa gerangan yang membuat Paduka Raja sedih, susah, gundah gulana?" Paduka Raja mengatakan, "Wahai ahli nujum, tadi malam sekitar jam 2 saya bermimpi gigi saya berjatuhan, yang bagian bawah berjatuhan hingga habis, bagian atas pun berjatuhan, tinggal satu yang masih tetap bertahan, atas depan." Kira-kira apa takwil impian itu? Ahli nujum yang kedua mengatakan, "Alhamdulillah, Paduka Raja diberi umur panjang oleh Allah. Saking panjangnya umur Paduka Raja, hingga permaisuri Paduka mati satu demi satu hingga habis. Putra putri Paduka mati satu demi satu hingga habis. Paduka Raja tetap berjaya sehingga bisa meneruskan memimpin kerajaan ini. Alhamdulillah." Mendengar jawaban dari ahli nujum yang kedua ini, Paduka Raja senyum-senyum gembira. Padahal kalau kita pikir, jawaban ahli nujum yang pertama, jawaban ahli nujum yang kedua sama. Hanya modelnya saja yang berbeda, teorinya saja yang berbeda. Akhirnya hasilnya pun berbeda. Ahli nujum yang pertama diusir dari istana dengan tidak terhormat, sementara ahli nujum yang kedua memperoleh penghormatan yang luar biasa, kembali pun dengan hadiah yang sangat besar. Inilah bukti betapa indahnya man amaro bima'ruf falyakun amruhu bima'ruf. Siapa yang menyuruh orang berbuat baik, maka hendaklah dengan cara yang baik. Maka anak-anakku, para santriwan santriwati YTB, itulah yang harus kalian lakukan. Karena waktu sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan saya sambung di hari berikutnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.